dinanti-nantikan. Wanita-wanita Tuhan yang hebat, luar biasa. Bisa lewatin dong 1 minggu ini bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Amin, amin. Amin, amin, luar biasa. Kita percaya kalau kita ketemu lagi nih, luar biasa ya, kita bisa menikmati walaupun lewat lain aja. Apa kabar, Jeng Apa kabar, Jeng An? Yus. Gak ada masalah kan? Ada lah, udah pasti masalah, masa nggak ada. Cuman tetap bisa dihandle dalam Tuhan. Ya, itu. Wow, keren. Wah, makin keren nih ya Jeng An ini ya, Jeng R. Kayaknya kalau inget minggu lalu tuh masih bete tuh. Sekarang nih kayaknya udah makin keren nih. Tapi aku mau cerita nih teman-teman. Ini tanggal berapa ya? Baru tanggal 15 padahal ya. Ya, 15. Tuh, kayaknya dompet gua nipis. Dompetnya yang tipis. Oh, makanya beli dompet yang mana tebal. Ada loh. Waktu dompet 4 ini. Lah, Jeng R, isinya. Gue lagi bingung nih, baru tanggal 15. Duit udah menipis. Padahal gue kan jualan juga. Padahal udah hemat juga. Boros kali loh, Jeng. Kagak. Gak tahu duitnya kemana tuh. Pada kabur-kaburan kayaknya. Emang kalian masih tebel dompetnya? Ini kalau Jeng An bilang boros nggak mungkin lah. Zaman sekarang mau boros ngapain? Orang di rumah terus kok. Nah, bener. Yang ada nggak masuk akal juga kalau menipis. Orang dagang kok, orang usaha kok gitu. Tapi jangan salah. Jangan salah loh. Jangan salah, di rumah justru besar. Justru di rumah besar. Cuman kan yang namanya menipis itu kan setiap orang beda. Menipisnya Jeng sama menipis saya sama Jeng beda lagi. Iya dong. Nah itu dia. Nih tapi aku mau tanya juga nih teman-teman. Kalau kalian tuh yang ngatur keuangan siapa sih? Siapa? Kalian gue? Semua yang ngatur? Gue. Kalau gue yang ngatur ya gue lah. Istri jadi, dong. Istri jadi semua dong. dikasih ke lu? Iya dong. Bagaimana itu aturan perjanjian, itu perjanjian sebelum menikah. Tuh. Wow. Makanya dia nggak menipis, orang dia tinggal terima. Nah, kalau aku, lu salah Jeng, bukan nggak menipis. Kita kan sepakat dulu nih. Kalau menipisnya Jeng R sama Jeng atau orang lain kan beda. Nah sekarang masa lalu kenapa tiba-tiba lagi seneng-seneng ketemu, tau-tau dompet menipis, gimana sih lo? Ada apaan? Nah itu dia. Kayaknya sih, aku juga bingung. Pada main Shopee nggak sih? Aku tuh suka main Shopee yang games itu loh. Kan ada tuh, ada siram-siram tanaman, terus dapat beras, ya kan? Emang oke sih dapat beras. Waktu itu pernah dapat ini juga, dapat masker, dapat voucher gitu kan. Nah, tapi habis itu tuh yang ngelirik-lirik barang. Ya sebenarnya sih nggak penting-penting juga sih, tapi namanya udah buka Shopee, terus kalian dah tuh, tahu-tahu lihat duit udah nggak ada. Wah, terus itu namanya menipis karena belanja itu. Iya, kalau menipis karena belanja itu kan berarti ada barang yang kita dapetin. Ini sekarang yang lagi marak parah banget ini, jujur aja. Banyak juga di daerah aku pada teriak mau belanja. Ibu rumah tangga nggak punya penghasilan, sementara suaminya di PHK. Suaminya cuma ojek online, ya. Warung juga sekarang pembeli juga jarang sekali. Makanan di sini banyak banget, tapi juga mereka nggak bisa. Apa keuangan ini memang lagi parah saat ini. Nah, jadi kalau Jeng itu bisa belanja, itu menipisnya bukan karena nggak punya uang ini berarti. Jadi nggak boleh belanja. Boleh, tetapi jangan sampai ya. Ini saat ini benar-benar memang keuangannya jujur nih, ini juga ya penghasilan dari mana? Ya ajaib aja, Tuhan yang ajaib aja yang menyediakan itu ada aja gitu. Paling penting sih sekarang untuk makan deh, itu dulu deh nomor 1. Nggak usah mikir tuh barang udah banyak tuh, kita lihat tuh di belakang banyak banget tuh barang-barangnya tuh. Lah orang aku belinya bumbu dapur.
Oh, Entar dulu. Nih sebenarnya lagi pada kenapa sih lu berdua nih? Hah? Lu kedua lagi kenapa? Si Jeng R katanya nggak boleh belanja. Masa nggak boleh belanja sih? Terus Ya, masalah lu di cuman mana? masalah gue tuh ya ternyata tuh ngelirik-lirik Shopee tuh ya bablas juga jadi nggak ada duit. wah. Ya gue jadi khawatir nih berapa hari lagi nih ngabisin bulan September. Oh gitu. Jadi Mm-mm. masalah lu sekarang lu Bukan bingung apa? manage uang. Yoi, ulah. Padahal udah dikasih semua sih. Terus menurut lu masih tetap mau belanja? Ya kagak Hah? lah, udah nggak ada duitnya, mau belanja pakai apa? Kecuali Jeng A transfer. Pantesan lu dari tadi kayaknya nggak seru bener muka lo. Hah? Hmm. Ya, Kalau menurut gue gini, sebenarnya yang kalau kita ngatur keuangan itu kan bukan tergantung sama situasi, ya kan? Situasi bagus nggak bagus harusnya kita sudah bisa memanage. Cuman yang gue lihat dari lu nih Jeng ya, yang gue lihat dari lu nih ya kalau gue salah sorry ya, lu kayaknya lagi worry banget sih. Iya, habisnya masih lama nih, habis bulan September. Lu Ini kesalahan baru lu buat sendiri juga, lu yang worry gimana sih lu? tunggu. Sekarang kan uang udah nggak ada nih, Jeng Yang Jeng takutin ini kenapa nggak bisa makan? ya nggak bisa belanja lagi, nggak bisa ya macam nggak bisa semuanya. Tuh Bung Amos gimana ceritanya lu? Kan duitnya lu gua tanya nih kita jujur-jujuran ya. Lu kan dapat dari Miswa ya enggak? Ya kan? Nah, terus kan lu juga punya usaha. Yang habis nih uang siapa yang gua tanya? Jangan-jangan dia gue bingung nih, makanya gue butuh kalian nih kasih solusi dong. Gue harus gimana nah, cara lu nggak jujur nih. Sebenarnya yang habis ini uang dari suami lu kan, duit lu pasti masih banyak. Lu jangan bohongin kita loh. Bener nggak lo? Agak, dua-duanya udah habis. Duit gue juga udah nggak ada. Kayaknya duit laki duit lu nih kayaknya nih. Tapi gini lah, kita nggak usah lihat ya mau ada mau enggak. Memang untuk saat ini ketika uang kita sudah tidak ada nih, menipis lah kita bilang menipis ya. Memang yang kita pikir ini minimal nih besok makan apa, gitu kan mikir kan ya. Atau enggak ya untuk jaga bisa nyambung nih. Ya mungkin besok makannya diirit aja. Cobalah 15 hari ke depan mungkin cuma nasi telur ceplok gitu kan. Itu gua aja nih minum nih, ribut bener. Minum gua aja kayak gua. Minum apa tuh? Jelly Potter lah. Jeng Ani nggak kasih solusi nih. Emang Gini, lu udah jago banget ngatur keuangan. Emang nggak pernah kekurangan? Bukan jago. Cuman kalau kita khawatir gitu kan, ini sih bukannya sok rohani gitu, bukan. Ini kita mau sedikit saling menguatkan ya nggak sih lo? Boleh. Ya kan? Kalau misalnya kita khawatir, kita berarti nggak inget sama firman Tuhan tuh. Lo pasti inget dong Matius 6 ayat 25, ya nggak sih? Ini bukan sok rohani nih. Ya, gue cuma ingetin doang. Kan katanya kita nggak boleh khawatir apa yang lu makan, lu minum, ya kan? Lu pakai, Tuhan sudah siapkan. Amin. Nah masalahnya, itu masalahnya kalau lu masuk di perkara yang tadi, ya kan, jam tanggal segini udah nggak punya uang. Sebenarnya masalahnya memanage aja kan. Tapi kalau udah masuk ke khawatir itu yang parah menurut gue, ya kan? Nah kalau misalnya kita mau balik ke cara kita memandangnya, ya coba lu lihat begitu banyak orang di samping kiri kanan kita kan yang masih lebih susah dari kita. Lu masih bisa belanja Shopee, Jeng. Yang lain boro-boro ke warung depan aja udah nggak sanggup, ya kan? Iya benar. Iya, warung depan aja ya maaf bisa ngutang. Iya betul. Ya kan situasi kayak begini ya, makanya udah kayak begitu jangan ditambah dengan khawatir. Kan kalau khawatir lu juga nggak nambah duitnya. Iya sih. Kan? Muka lu jadi jelek yang tadi cantik ya nggak? Ini sebenarnya khawatir yang dicari sendiri. Nah, ada uang dia, tapi dia belanja bumbu dapur kok. Bukan belanja yang aneh-aneh. Itu tadi dia bilang Shopee.
Iya, kalau Shopee. kalau menurut gue ini cuman kita discuss ya, bukan saling menasehati lah. Gue ngerti, lu ngerti yang gue maksud. Cuman maksud gue, ya kalau situasi kayak begini, pandemi kayak begini gitu ya, kan tidak kebetulan Tuhan izinkan. Ya, belilah hal-hal yang prioritas dulu, ya kan? Kan kalau misalnya lu beli Shopee baju kan masih ada baju-baju yang bagus, ya dong. Gimana tuh? Lu kayaknya nggak setuju. Muka lu kayaknya muka-muka sedih-sedih kecewa gitu kayaknya. Masalahnya Iya, gua tuh gua nggak tahu juga belanja, dulu. bukan belanja Ini- baju, bukan Apa Tuh, dong? barang-barang yang itu, nggak, bukan. Apa tuh. dong? Lu belanja apa? Kayaknya gua mungkin mumpung lagi murah gitu kali ya. Kan biasa tuh Diskon. kan ada flash sale gitu kan. Beli Hmm. kecap sampai 4, beli minyak sampai Nah 4. itu masalah lu. Itu masalah lu panik, lu khawatir. Kenapa lu nggak beli secukupnya? Kan mumpung murah. Nah, sekarang buktinya murah lu kehabisan duit. Nah itu. Nah, itu lu berarti kesalahannya di lu kan, ya bener nggak Jang R? Tapi begini kan yang dia beli stok makanan tuh kecap, apalagi kan Gula. gula. Nah, Jang R, lu kadang-kadang gimana sih lo? Jang R, kecap sama kecap berarti ke depan kalau nggak ada menipis. tunggu, gua tanya sekarang lu berdua. Emang kalau beli kecap 1 lu mati? Ya kagak, mumpung murah. Iya biarin. Ntar juga berkatnya ada lagi. Lu kan karena ketakutan aja. Besok-besok lu dapat berkat nggak? Gua tanya. Dapet, Bener nggak Jang R? Dapat nggak lo? dapet. Dapet. Jadi beli secukupnya hari ini, besok Tuhan kasih lagi. Itu kan firman Tuhannya begitu. Kalau lo beli 4, mumpung-mumpung diskon, tapi ternyata ada orang lain yang nggak kebagian, gimana tuh? Beli aja sekarang, misalnya lo beli 1, ya kan? Atau beli 2 lah, kalau memang lo mau 2 cukup. Misalnya 1 bulan kebutuhan dari rumah tangga lo berapa kecap, lo beli aja 1, jangan terpengaruh diskon. Buktinya diskon aja bikin lo susah sekarang. Iya. Ayo, gimana tuh? Yang 4 kecap ya. Nah, Apalagi? Yang lain apalagi? emang kepake 4 kecap dalam sebulan habis? Ya enggak. Ya makanya, mending lu beli 2, ya kan? Jadi lu benar-benar bisa ya berhemat. Kan yang penting sebenarnya bukan kita hafal firman Tuhan kali. Ya, kita praktekin firman Tuhannya. Lu berarti khawatir tuh. Ntar bulan depan lu makan apa, ada kecap apa enggak, ada beras apa enggak. Kan ngaco, padahal lu kan dikasih utuh sama laki lo tuh. Kadang-kadang kita gitu ya. Bener gak sih? Kadang-kadang kita gitu ya. Dikasih kepercayaan sama suami, kelola uang. Yang bikin rumah tangga jadi ngaco kan kadang-kadang kayak begitu kalau mau jujur. Ya dong? Uangmu, uangku. Tuh. Uangku. Nah tuh kan. Jelek banget gak tuh statementnya? Kadang-kadang itu tahu yang bikin rumah tangga jadi ngaco. Gimana? Bener. Kadang-kadang dikasih kepercayaan, tahu-tahu di belum akhir bulan udah habis. Begitu kita diomongin, begitu kita ditegur, ngambek loh. Ya nggak? Jujur dulu, jangan pada senyum-senyum. Senyum dulu kayaknya senyum gak setuju nih gue lihat. Iya. Jadi gimana? Apa yang lo dapat dong pelajarannya hari ini? Mau tetap ambil diskon? Kagak lah. Gua udah solusinya ya gua delete lah itu aplikasi Shopee. Ya jangan di-delete, berarti lo nggak bisa nguasain diri lo. Gak apa-apa, cuman menurut gue nih, ini kan kita diskusi ya, saling menguatkan lah. Boleh lu dapat yang seperti itu, tapi lu harus ukur diri. Jangan nggak semua diskon bagus kok. Mungkin hari ini diskonnya itu kan bagus buat orang lain. Emang lu 4 mau jualan kecap? Kan enggak. Iya dong. Tapi benar juga loh, Jeng An sama Jeng E. Kenapa? Ini benar-benar, ini kita nggak inilah ya, begitu kita lihat nih, susu diskon ya. Kita tadinya cuma butuh 1 box nih. Kebetulan saya juga sekarang lagi suka minum susu pakai kopi ya. Ada susu murah banget. Padahal bedanya 10.000 doang ya. Tapi belain lu beli 3 jadinya
Benar, ini tuh Loh, bukan gua doang kan, Jeng An. Jeng Er juga kayak begitu. Siapa sih yang nggak tergoda dengan diskon? ya ternyata uangnya bener-bener jadinya ke situ habis, bener. Nah, itu Bener-bener, dia. bener sih gitu ya. Kayak Terus masalahnya di mana? Penguasaan dirinya di mana, gue tanya. Nah, itu. Kalau lu sama yang lain gimana kita jadi contoh coba. Dulu minggu kemarin gue bete di rumah, ya kan. Tapi sekarang gue dapat sesuatu dari kalian berdua lah, Jeng. Ya enggak. Akhirnya gue ngerti, oh iya ya. Kalau nggak dimulai dari gue, masa orang lain mau ikutan kan gitu. Sekarang gue ngelihat bahwa lu tuh berdua sebenarnya bisa gitu, bisa cukup sampai akhir bulan tuh bisa, ya kan. Cuman ya tadi penguasaan diri gitu. Kalau misalnya kita nggak cukup untuk hari ini, salah siapa? Salah Tuhan kasih berkat, kurang gitu berkatnya. Kan enggak. Tadi Ya tadi kan? ayatnya di mana? Di mana ayatnya tadi, Matius jangan? 6, coba lu buka Matius 6 ayat 25. Coba ingat lagi. Matius 6 ayat 25 itu. Ya. Ya bahasanya ginilah rangkumannya. Pokoknya jangan khawatir akan hidupmu. Kamu mau makan apa kek, mau apa yang dimakan, diminum, dipakai, Tuhan tuh sudah siapkan. Jadi jangan khawatir. Nah, khawatir itu sebenarnya bukan dari kita doang kan, tapi dari segala hal, termasuk ngatur keuangan. Kalau kita beres ngatur keuangan pasti nggak khawatir, ya dong, pasti ada. Jadi bukan berarti lu nggak boleh belanja, boleh. Tapi penguasaan diri itu membuat kita happy. Gitu kalau menurut gue tuh. Jadi kalau ada Shell, satu aja ya belinya ya. Iya boleh, tapi lu kan berlebihan. Kayaknya nggak ada deh di Shell, di apa tuh di diskon beli 1 dapat 4, satu beli 3. Pasti beli 1 dapat 1. Lu aja berarti lu beli 2 bisa dapat 2. Pasti begitu kan lu, Jeng. ya, jadi memaksakan diri. Iya karena rakus. Ya kan? Takut Bukan kehabisan. rakus. Lu serakah lu. Lu Mumpung serakah. murah. Ya itu bahasanya apa selain rakus? Gue tanya. Bukan, ketakutan. Takutnya gini, nanti harga mahal. Sementara kan mungkin kecap kebutuhan penting. Susu juga kebutuhan penting. Takutnya nanti bulan depan harga nggak segitu lagi. Dasar emak-emak ya. Nih Jang, boleh gak sih gue ngomong, lu semua pada ngeyel berdua lu ya. Nih dengerin dengerin dulu. Ya. Sebenarnya diskon itu buat apa yo? Jadi buat nolong banyak orang. Bukan untuk ditimbun. Oh gitu ya. Iya, li diskon nih. Banyak gak orang yang kekurangan sekarang ini? Banyak. Nah, orang-orang itu harus bisa beli. Kenapa lu borong semua? Jadi tujuan diskonnya tercapai apa enggak? Enggak. Lu punya duit buat borong. Orang lain? Iya sih. Iyalah, jangan serakah. Lu dibilang serakah nggak mau. Mungkin kita nggak ke konsep begitu ya, tapi secara nggak langsung kita jadi kayak orang serakah ya. Iya tersirat, Jeng. Tersiratnya begitu. Boleh kali, ya kan. Cuman tadi penguasaan diri dan jangan khawatir. Kalau lu khawatir besok lu borong lagi. Sekarang kecap. Besok lu beras lu borong. Lah kasihan yang nggak bisa beli beras. Sempat lo kepikir nih ada beli telur. Beli telur satu lenjer itu kan isi 15. Nah, beli 1 dapat 1. Padahal kita kan cumunya lagi berapa butir dong. Mumpung 1 dapat 1, paksain diri beli. Akhirnya tuh telur sampai rusak, akhirnya nggak kemakan. Bener juga. Nah tuh kan, bener nggak lo? Padahal kalau misalnya dibeli sama tukang nasi goreng, berguna apa enggak? Iya. Dibilang serakah nggak mau. Yang gini deh, 4 botol kecap ya, Jeng. Kirim 2 lah ke rumah lah, Jeng. Tapi bayar ya. Ya udah begitu deh. Jadi duitnya balik ya. Duitnya balik lah, tolong. Ada barang apa lagi? Jadi gimana nih cerita urusan uang nih? Solusinya apa dong?
Kan tinggal setengah nih duitnya, tinggal setengah. Dari tanggal 16 ke tanggal 30 solusinya apa nih Jeng E? Ya, gua puasa lah Jengan. Ya setuju ya. Nanti gue ngedengernya. Makan Janganlah. aja pakai kecap. Nah, Kagak ya gue thank you banget lah, maksudnya selama ini gue pikir ya keiseng-isengan itu ternyata berdampak, ternyata gue jadi nggak bisa menguasai diri, tergiur dengan diskon, padahal sebenarnya maksud hati nggak ada untuk menimbun, tapi gue diberkatin banget tuh yang Jeng An bilang, diskon itu diberikan supaya menolong orang-orang untuk memperolehnya lebih mudah. Nah, gue nggak pernah kepikiran tuh Jeng An, thank you loh. Gue nggak pernah kepikiran tuh diskon diberikan tuh untuk nolong orang. Nah, gue pas lagi ada uang, gue borong semua. Ternyata ada 3 orang mungkin yang butuh, udah nggak ada barangnya karena udah gue semua. Aduh, keren banget. ya, Thank you loh Jeng An. Padahal Jeng E ini kan usaha, ya kan? Berarti menipisnya itu bukan karena memang nggak punya usahanya nggak jalan gitu kan, ada aja terima order buka PO Rabu dan Kamis untuk makanan-makanan kan, ya nggak, tapi ternyata uangnya, keuntungannya yang sedikit itu buat makan dan buat si Shopee tadi gitu kan. Tapi aku juga mau kasih solusi sih, bisa juga ya, berhubung kan nyetok kecap 4 botol nih, 2 mau dikirim ke aku kan nanti kan, tinggal 2 GR lah. Oh iya dong, tapi dibayar Jangan. Supaya lebih nggak keluarkan uang lebih lagi dan bisa memanage uang yang ada gitu ya. Mungkin 3 hari ke depan lah ya. Berarti kan masih 15 hari mikirnya nih ke depan ya. Oke, besok telur ceplok pakai kecap. Besoknya lagi kerupuk pakai kecap. Besok lagi tempe pakai kecap. Besok lagi nasi goreng. Pokoknya berhubungan sama kecap itu ya habisin dulu deh tuh. Gak gitu juga kali tiap hari pakai kecap. Tahu nih Jeng R nih rada-rada nih. Ntar lu ketemu gua udah kayak kecap loh. Kita juga harus bisa hikmat keadaan seperti ini. Uang yang ada, jangan di pikiran kita makan enak. Sedikit banyak juga ada pesan yang luar biasa juga nih. Menahan diri, ya kan? Yang mungkin tadinya tiap hari harus ke pasar, beli ayam, beli daging, beli apa. Kayaknya kita udah bukan fokus kepada situnya deh. Ya maksudnya apa yang ada, itu yang bisa kita nikmatin. Karena lihat bener juga, banyak orang di sekeliling kita yang sudah sama sekali untuk makan aja susah. Betul, setuju tuh. Ya. Setuju. Jadi berbagi. Sekarang gue mau tahu dong, kalau Jeng An sendiri sama Jeng R gimana nih dalam pandemi ini, emang nggak pernah ngerasa khawatir, nggak pernah takut, maksudnya dengan keuangan, kan pasti kan kita WFH di rumah, pasti dong ada pemotongan ya kan, apalagi tadi Jeng R bilang kagak ada masukan, nggak ada pemasukan, terus gimana, nggak khawatir? Jujur aja, kalau secara kedagingan manusia itu ya ada lah, ini bagaimana ya, tinggal tapi itu tadi ada firman Tuhan yang nguatin ya, bahwa kekhawatiran itu tidak menyelesaikan segalanya. Bukan berarti kita diam diri berdoa, bukan enggak juga itu. Ada juga dong yang harus kita kerjakan gitu kan. Contohnya misalnya ya saya mengambil pelayanan gitu ya. Nah, waktu mengambil pelayanan itu kan enggak berarti juga harus keliling, bisa lewat telepon ya, mungkin bisa ya pokoknya hati tulus saja. Dan anehnya itu Tuhan bisa kirimkan itu bak seperti kayak siapa, Imam Eli ya, itu burung bisa datang sendiri, itu beras 5 kilo bisa datang ke rumah, gula 2 kilo bisa datang. Bukan itu aja, makanan restoran bisa datang ke rumah, tahu gak? Sampai nggak habis pikir. Keren banget itu, keren banget. Nah itu yang dibilang, saya setuju sih, jangan kalau khawatir tuh benar, memang benar ya. Tapi Tuhan kasih hikmat juga ya Jeng E. Jadi kita nggak boleh ya buru-buru diskon ya, ngeburu diskon. Tapi bener loh, ngomongin soal Tuhan kita itu keren, emang keren banget ya. Jadi gini nih, kemarin tuh pengen bikin jus tape, kan Jeng R pernah coba ya jus tape ya. Mantap. Wah, nah terus
abangnya lewat dong, tape gitu kan. Gue lari mau manggilin. Ternyata baru buka pintu tuh abang udah kabur, kagak dengerin gitu kan. Ya nih si abang kagak mau dibeli nih. Udah masuk rumah lagi. Nggak lama siang-siang ada temen yang kirim tape. Hah? Serius. Sampai aku bilang sama suami, ya ampun, ini si abang tape nggak mau dibeli, ada temen yang kirim tape. Kalau ya, gue beli tape, terus ada yang kirim tape, kan numpuk dong tape di rumah gue. Aduh, itu kemarin keren banget ya Tuhan ya, sampai hal yang sepele aja tuh Kecil Tuhan aja, kirim. perhatiin ya. Ya ampun. Tapi bener. bener teman-teman, gue diberkati banget hari ini. Thank you ya Jeng An ya. Sama-sama. Boleh nggak gua kasih sedikit aja sebelum kita kan cuma punya waktu sebentar ya ngobrol-ngobrol begini ya. Ada hal yang gue bener-bener pengen bagi gitu loh sama teman-teman gitu ya. Kan masalah kehidupan kita yang pandemi ini kan nggak tahu ujungnya di mana, bener nggak? Ya kan? Jadi orang-orang terutama yang ya UMKM lah ya, menengah ke bawah bingung gitu loh. Dia modal kecil, terus dia jualan, tapi daya beli nggak ada. Akhirnya dia pulang kayak gitu ya. Mungkin kalau gue bisa sharing begini, gue bagi berkat lah ya. Gue belajar dari orang tua gue dulu gitu. Jadi kita nih 7 bersaudara ya. Gue 7 bersaudara. Gue paling kecil. Mama cuman guru SD. Ya berapa sih gaji guru SD? Ya kan. Si papa veteran ABRI. Ya pensiunan berapa ininya uangnya gitu ya. Terus kita kuliah semua nih. Ya kuliah dari 1 sampai ke gue ke-7 kuliah semua. Bayangin nggak semesteran udah kayak apa? Bayar semesteran, kemudian harus makan, terus harus beli buku lah, fotokopi lah ya. Satu hal yang gue lihat, apa yang terjadi dulu yang dialami orang tua kita, itu pasti nggak lebih mudah daripada hari ini. Ya, atau mungkin hari ini kita bilang lebih sulit, itu beda lah, lebih sulit hari ini, nggak juga. Ya, tapi satu hal yang gue lihat dari mereka begini, selalu mereka bilang begini, kalau kita pakai kalkulator dunia, ya kalkulator dunia nih, anak 7 penghasilan dari guru SD, veteran ABRI, nggak akan sekolah, gitu ya, dengan segala kesulitan zaman dulu ya, kesulitan zaman dulu. Tapi lu percaya nggak? Kita semua sekolah, lulus, kita semua bisa jadi ya boleh dibilang nggak sampai kayak gimana gitu. Dan orang tua kita bilang begini, kalau kita berserah penuh sama Tuhan, mau dididik, artinya ikut Tuhan itu kan nggak mulus-mulus aja gitu ya. Itu ternyata Tuhan itu bisa kasih lewat apapun. Tapi yang namanya, nih kalau mau dikoreksi ya, kalau mau diubah, ditegur sama firman Tuhan, sebenarnya tidak pernah berkekurangan. Kalkulator dunia nggak cocok sama kalkulator Tuhan. Jadi mereka bilang kalau kita suka saat teduh gitu, ini gue ingat aja. Saat teduh pagi-pagi gitu ya, walaupun kita pada ngantuk disuruh duduk diam gitu, baca firman. Selalu mereka di ujung selesai saat teduh atau malam biasanya mereka bilang begini, jangan pernah konyol hidupnya. Ya, kalian pinter, di luar sana banyak orang pinter. Orang cantik banyak, tapi orang yang mengandalkan Tuhan sedikit. Itu pesan dia. Jadi kalau kita mau berumah tangga, biasanya mereka pesannya begitu. Andalkan Tuhan. Ya, walaupun nggak ada jalan keluar, kayaknya udah mentok. Buktinya kalian semua sekolah. Kita memang nggak punya harta, mereka bilang begitu. Nggak ada yang bisa diwariskan. Tapi kalian semua sekolah, karena ilmu itu kata dia nggak bisa dicuri. Nah, jadi kalau hari ini kita mengalami pandemi kan, semua nggak cuma Jeng Esther lah atau Jeng R ya, saya juga, kita semua ngalamin kena dampaknya. Tapi ya kita ingatlah orang tua kita dulu ngomong apa, berserah penuh sama Tuhan, jangan khawatir. Karena kebodohannya, kalau buat dibilang kebodohan loh ya,
Ya kebodohan Jeng juga, sorry to say lah, boros, udah tahu pandemi, ya kan? Ya, jadi jangan mau kita masuk sama dengan dunia bilang diskon, lu ikutan diskon. Nanti besok ada yang baru lagi, ya kan? Jadi jangan khawatir, go ahead lah. Itu sih kesaksian gue. Iya, Pasti diberkati sampai akhir bulan, keluarganya Jeng pasti bisa Tuhan penuhi. Thank you. Luar biasa banget ya. Ini gunanya kita ngumpul begini kan, nggak ada yang mulus-mulus aja ikut Tuhan toh. Iya, benar. Ya kan, saling menguatkan lah kita. Nggak ada yang sempurna. Andalkan Tuhan ya. Terima kasih. Andalkan Tuhan. Pasti dipenuhi lah. Kita sepakat dulu ya Matius 6 tadi. Ya. Kita pegang kuat-kuat di zaman ini, jangan khawatir. Ya, kalau anak-anak Tuhan khawatir gimana Abu yang bukan anak Tuhan, ayo. Kita nggak jadi garam, nggak jadi terang. Betul. Belagu ya gue ngomongnya. Kadang-kadang kan di salah satu kita itu lagi ada sesuatu hikmat yang luar biasa menguatkan. Bukan nasehatin ya, ini saling menguatkan. Ya. Kita minggu depan ketemu kan ya? Ya dong, kayak gini-gini kan kita jangan sampai kita jadi salah nih. Banyak masalah toh. Ya. Gimana jadinya? Nggak apa-apa. Ya, dengan yang gue bilang, ini bukan soholi loh ya, bukan soholi. Enggak, gue setuju. Karena gue sayang sama gue sayang sama dia lah. Bisa jadi loh hari ini Jeng A yang ngomong tentang ingetin kita pakai firman. Nanti minggu depan kita nggak tahu kasusnya gimana lagi. Benar. Punya hikmat yang luar biasa, iya kan? Benar. Jadi nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih hebat di antara kita. Oke. Sip. Ya. Gua harus jalan nih. Nih sorry banget nih. Thank you. Thank you banget buat hari ini. Ya. Thank you. Gua kangen banget. Jeng Roli, thank you. Dengan Tuhannya. Kita ketemu lagi ya, saling menguatkan. Ya. Bye.